di siang ini di konten pertama kita yaitu Teras Pikiran, kita kehadiran 2 orang narasumber. Yang pertama ada lanjut. saya disebut Isal. Iya. ya. Ada Isal sama Pega. Oke, di Teras Pikiran ini kita bakal membahas tentang pikiran-pikiran kecil kita tentang beberapa problematika di dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita bakal membahas tema mengenai cara mengetahui pasanganmu selingkuh atau tidak. Nah, Kayaknya agak seru gitu ya membahas tentang selingkuh. Mungkin banyak orang yang penasaran apa pacar kita selingkuh atau pasangan kita selingkuh atau enggak, ya kan? Oke. Berbicara tentang selingkuh, pernah selingkuh? Kalau Isal selingkuh dulu. ya pasti pernah ya. Namanya juga cinta monyet gitu kan, masih nggak terkait komitmen. Oh, jadi yang cinta itu monyet. Jadi si monyet yang selingkuh. Ya, maksudnya kan kalau misalnya masih remaja gitu kan, sifatnya temporer. Oke, ada pikiran-pikiran penasaran pengen selingkuh gitu kan? Udah pernah ya pasti. Pega sendiri pernah selingkuh? Belum. Sekali sih. Oke. Sebelumnya kita dari definisi dulu ya. Definisi selingkuh versi Isal sama Pega apa nih? Isal dulu deh. Oke. Kalau definisi selingkuh kan ibaratnya harus ada korban dan juga hubungan yang udah ibaratnya mah nunggu dijanjikan di awal gitu kan. Selingkuh teh ibaratnya mah pengingkaran janji anu emang geus disepakati di awal oleh pasang kekasih. Oh gitu, jadi ada pengingkaran janji. Jadi kan kalau misalkan pacaran itu ada komitmen, terus diingkari gitu. Nah, itu. Oke. Pega. Kayaknya ini Pega agak nyeleneh nih definisi tentang selingkuh. Oke, Pega. Selingkuh. Selingkuh. Definisi selingkuh. Ente tadi lu pengingkaran. Mengingkari sebuah komitmen. Selingkuh kurang berarti nambahan jodoh, nambahan slot jodoh. Oke. Kan lamun encan orang nikah mah kan hiji. Mau beloba kan? Oke. Masuk akal. Jadi itu karena orang selingkuh terus selingkuh, nambahan slot jodoh gitu. Jadi orang boga opsi loba pilihan hiji, 2, 3, 4. Jadi selingkuh itu kayak pintu gitu ya. Ada slotnya gitu. Jadi banyak slot, banyak kunci. Tapi tong bora pas keur bobogohan ya. Pas nikah oge loba nah selingkuh gitu. Nikah selingkuh. Nah, kalau nikah selingkuh mana pernah selingkuh tuh, Nges nikah. Udah yang ada di sini aja. Siapa mau mancing-mancing perang dunia? Goblok diktator siapa? Orang dah aja. Nanyakan ke kru. Kasih itu geus nikah teh. Orang kan kebencan. Tenang aja pada geus nikah pernah selingkuh can. Tapi inti nama can jatuh pada waktu. Namanya suruh sujon. Can. Tenang. Kalau pernikahan selingkuh wajar tuh kurang mah. Asupna berarti lain selingkuh tapi poligami gitu. Gitu kan. Kan menang jatah opat. Gini ya. Tadi Isal menyebutkan bahwa definisi selingkuh itu mengingkari sebuah janji. Pega mencari slot jodoh. Nambah slot jodoh. Maaf. Kalau menurut kalian nih, selingkuh itu fokus sama orang aja atau bisa
sama objek yang lain gitu. Bisa sama objek yang lain. Contohnya. Terus si pegama berarti ya. Namun bisa karena objek nu lain berarti aya bahan maneh mah wibu gitu kan bantal-bantal gambar anime gitu. Bisa. Gitu kan, Misalnya pakai baju gitu kan, tiap hari kan pakai baju yang beda-beda. Berarti itu dikategorikan sebagai selingkuh. Lebih kesukaan itu. Lebih kesukaan. Kadang-kadang kan kayak ada kejadian pacar ini salah lagi pemajikan kok kata tadi Juli tadi. Ini salah lagi pemajikan Juli tadi ya. Salah lagi pemajikan. Oke, sorry ya. Jadi di sini di tempat ini ada orang-orang di belakang layar yang sebenarnya pengen ikut masuk kamera. Wajahnya tapi wajahnya kurang percaya diri gitu. Oke, kembali lagi selingkuh. Oh benar tadi saya ngebahas tuh. Jadi selingkuh itu apa harus objeknya itu orang atau misalkan bisa pekerjaan atau misalkan kan kita punya pasangan nih. Pasangan kita kadang ngerasa diselingkuhin sama kerjaan atau sama teman atau sama hobi. Bisa juga kan? Masih orang teh. Plagiator. Itu plagiat bener ngobrol eta. Tuh kaca pesal pemajikan tuh. Gitu. Akhirnya sih kieu aya kejadian misalkan sih kieu jelema ya Mariung penting-penting ngobrol. Tengah penting kadadak di video call ku pamajikanna. Kan berarti ada kayak konotasi cemburu. Lainnya selingkuh tadi awalan kecemburunya. Berarti unsur-unsur penting anu tina selingkuh teh salah sahijina teh cemburu gitu. Cemburu biasanya. Pemancingna cemburu. Berarti kalau kayak gitu bisa dijabarin kalau selingkuh itu adalah membagi perhatian atau membagi rasa. Bisa gitu. Pada objek apa aja gitu, enggak cuma manusia kan. Oke, kita tadi udah berbicara tentang definisi selingkuh itu apa. Langsung kita masuk aja ke pengalaman selingkuh, yaitu menyelingkuhi dan diselingkuhi. Mungkin pernah menyelingkuhi atau diselingkuhi? Pernah? Pasti pernah. Diselingkuhi pernah? Diselingkuhi pernah. Sering. Diselingkuhi menyelingkuhi pernah gitu. Oke. Bisa diceritakan gimana pengalaman, mungkin kalau menyelingkuhi gimana, terus diselingkuhi gimana? Kalau misalnya faktor awal menyelingkuhi atau selingkuh gitu kan inspirasinya itu dari mana gitu? Ketidakpuasan ibaratnya awalnya. Ketidakpuasan. Tapi ibaratnya si cewek saya gitu kan, cewek saya teh aya kekurangan tina naon mata urangna teh teu puas ibaratnya tinu perhatiana atau misalkan tinu fisik ibaratnya. Fisik juga salah satu faktor yang menyebabkan isal selingkuh gitu. Tinu fisik. Tapi kan kalau fisik itu kita berbicara fisik itu dari awal ya. Dari awal suka sama orang pasti adalah suka dari fisiknya. Berarti kalau misalkan ada kekurangan dari fisik, tidak akan ada sebuah janji dari awal dong. Kalau misalkan hubungan kan awalnya teh untuk berawal tinu fisik lah, aya anu tinu prestasina gitu kan. Tinu rasa kasih sayangna, perhatianana. Eta nu awalna sebuah janji. Cuman konteksnya anu pas saya selingkuh mah ku fisik lah awalnya itu gelis atau iya, tapi perhatiannya rada kurang kita. Akhirnya kita cari deui anu lebih pas gitu perhatianana. Biasanya biasanya kalau Isal nih menyelingkuh. Sorry ya, iklan dulu. Biasanya nih kalau misalkan Isal menyelingkuhi itu waktunya itu biasanya pas awal-awal, pertengahan, atau pas mau akhir putus gitu? Biasanya pas saya selingkuh mah di hubungan menginjak 1 tahun
Itu kan tos ibaratnya mah lumayan rada bosan-bosan gitu kan, perhatian jadi rada kurang, chaos di mana-mana gitu, aya salah saeutik diungkap gitu kan, awalnya dirinya pastina. Sebenarnya salah satu faktor kalau yang aku tangkap ya, jadi salah satu faktor penyebab Isal menyelingkuh itu salah satunya adalah miscommunication. Miscommunication. Oke. Lanjut ke Pega. Ya sok, aing mah da geus apal, erek ditutup-tutupi ku aing dibuka, ga. Sok, Kita berbicara sekaligus, ga. tentang menyelingkuhi dulu ya. Oh. Menyelingkuhi. Orang di sini udah jadi korban. Tapi Nanti aya kontak hiji mana? Iya orang pernah. nanti kita berbicara tentang diselingkuhi. Sekarang Menyelingkuhi. Menyelingkuhi. Berarti orang pernah selingkuh gitu. Sok. Awalnya mana kumaha? Jadi yang jadi pelaku itu Pega gitu. Dan orang alasan orang selingkuh berarti. Alasan orang selingkuh penasaran. Gara-gara teman dekat bisa pacaran bisa dari lebih satu cewek. Itu tuh. Pertama, alasannya gitu. Nah, di mana? Misalkan kayak pertama kali selingkuh itu SMA. Dan sekali-kalina sih gak nama. Sekali-kalina. Tahu gua. Iya, satu-satunya. Alasannya gitu. Penasaran. Kenapa orang lain bisa, saya tidak? Kenapa orang lain bisa menikmati apa yang namanya itu selingkuh, kenapa saya tidak? Jadi intinya panas lihat orang selingkuh. Pantes sih itu panas, penasaran we. Uji coba. Tapi kan Pega anak IPS. Nah, kan itu bisa disebut uji coba sosial. Eksperimen sosial kan? Oke. Eksperimen sosial kan? Lanjut. Eksperimen sosial. Dan ketika itu pun yang bagusnya gini, ada dua tipe selingkuh, di mana dia punya pacar, terus yang jadi selingkuhannya itu tahu dia punya pacar, ataupun yang jadi selingkuhannya dia tuh dia tidak tahu bahwa cowok ini punya pacar gitu kan. Nah, kejadian di saya adalah cewek ini tahu saya punya pacar dan dia mau diselingkuhi. Mau jadi selingkuhan. Iya, diselingkuhi kan. Yang diselingkuhi berarti pacar pertama. Berarti ini jadi selingkuhan. Nah, gitu. si selingkuhan teh geus apal ya, urang semoga dan geus daek apalun. Kok mau-maunya gitu ya? Jadi selingkuhan Pega. Akan karena lagi eksperimen, eksperimen banyak eta. Oke, lanjut. Terus alasan anaknya geus penasaran, keduana apakah itu lanjut Isal tadi cenah berbau karena hubungan cenah gara-gara fisik kurang, atau misalkan kekurangan lah, atau misalkan tadi masalahnya usrek enggak. Kadang-kadang lamun konotasi siga gitu berarti aya rasa terpuas kan. Sedangkan ku hijau kadang-kadang kan orang kos wareg lin. Lain tawar geus teh asok eungap loba teu. Kalau misalkan ditanya cenah selingkuh itu pasti gara-gara geus resep ya teu sih. Aya kan selingkuh fashion. Aya kan selingkuh fashion. Selingkuh aras sampai selingkuh sudah. Di mana kan jadi kayak hobi misalkan kieu di mana susu lumputan teh adrenalin naik itu tegang. Nyaresep. Resep jadi gitu. kayak Menikmati prosesnya. Menikmati gitu kan. Kejadian kegiatan setiap misalkan erek digerebek asa tegang gitu. Mana kan resep sensasi sih gitu. Jadi butuh sesuatu yang menantang. Betul, menantang. Jadi bermain hide and seek petak umpet lah. Eta tekan resep gitu di mana. Oke. Tadi berbicara tentang menyelingkuhi. Sekarang pengalaman diselingkuhi. Oke, pengalaman diselingkuhi. Kalau pengalaman diselingkuhi, pernah yang jadi faktor utamanya yaitu jarak. Berapa kali diselingkuhi? Dua kali. Oke. Berarti kalau lebih dari satu kali, apa ya? Nggak ada jadi nggak ada proses pembelajaran dalam kejadian yang pertama berarti ya? Justru awal mula saya suka selingkuh itu gara-gara diselingkuhi. Oh, jadi salah satu faktor yang menyebabkan menyelingkuh itu balas dendam. Balas dendam ya pertama. Tapi emang rata-rata sih dengar cerita-cerita orang juga kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau yang
diselingkuhin yang awal itu gara-gara jarak. Itu di Bandung, saya di Garut. Jadinya faktor utama namanya kalau cewek kan pasti butuh perhatian lebih dari cowok. Nah, kalau saya kan kalau jarak kan pasti perhatian cuman lewat HP, media sosial itu kan. Kalau cewek kan pasti butuh lebih gitu kan. Sementara jarak jauh. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua. Pengalaman kedua diselingkuhi gara-gara kita asik dunia sendiri. Berarti itu yang pertama yang tadi kita bilang bahwa menyelingkuh itu enggak melulu soal objeknya, itu enggak melulu soal orang gitu. Soal orang. Jadi berarti orang yang pertama menyelingkuh itu dari Isal sendiri sebenarnya. Yang akhirnya si ceweknya ngerasa kurang diperhatiin, jadi selingkuh lagi. Nah, itu mungkin kan. Nah, dari dua pengalaman itu timbul rasa ngebahas dendam. Nah, batur sih bisa nyelingkuhan orang tapi orang tuh bisa gitu. Kok berani-beraninya gitu nyelingkuhin gue gitu. Oke. Ayo lah gitu. Jadi akhirnya punya inisiatif buat selingkuh. Dibegal. Kok bisa ketahuan sih ya tadi ya nyambung sama yang tadi. Kok bisa ketahuan selingkuh, menyelingkuhi, dan bisa ketahuan diselingkuhi gitu. Awalnya gimana? Awalnya pasti dari chat lama, terus gelagat kalau pas ketemu. Dari tanda-tandanya. Dari tanda-tanda atau pas di ponselnya ada beberapa yang hilang. Harusnya teman-teman yang biasa chatannya siapa aja, terus mendadak satu chat atau nama laki-laki itu mendadak hilang dan bersih dari chatnya. Kok bisa tahu gitu? Emang biasanya suka lihat. Suka lihat. Dan pas lihat yang kedua kalinya tiba-tiba hilang. Nah, itu. Tapi pernah nggak sih lihat langsung dengan mata sendiri gitu, ketemu sama orangnya, orang yang jadi selingkuhannya itu? Rata-rata gak berani deh. Belum pernah berarti. Belum pernah. Pega sendiri diselingkuhi. Kayaknya ini agak lebih kayak pasti Ais Pega. Bang, bukan hampir 5 kali kayak dulu kan. Diselingkuhan mana nyakel? Mungkin pernah ada yang nyelingkuhin tapi mungkin nggak tahu, atau sampai sekarang mungkin itu jadi misteri gitu. Apa kayak gitu atau anu mantanane langsung ke aing kumaha eta? Eta nanti salingkuh. Eta mah overthrow. Eta mah pindah piala gitu kan. Pindah piala. Oh, jadi piala bergilir. Pindah piala. Berarti kalau piala bergilir udah memutuskan satu hubungan terus pindah lagi. Terus pegat. Kalau ibaratnya kontak saya tuh geus pegat. Tahu geus kan saya tadi. Apa sih eta mah, tapi pernah tuh mana asa selingkuh teh? Ini selingkuh. Pop ame-ame dalam kupu-kupu, badanku sehat hangat karena sido susu. Susuku susu jahe sido muncul, minum sido susu jahe sido muncul. Sido susu jahe sido muncul. Susuku susu jahe sido muncul. Namun pegama sih jadi iana lebih lain ke selingkuh gitunya, tapi kepihilaan. Sarua sih eta ge eta. Si eta bener-bener kan beres urang pindah ka maneh. Kan kalain ti urang geus eta ulin ujung nu lain. Nah, eta sok. Berarti indikasi selingkuh itu udah ada sebelumnya, tapi mungkin enggak langsung ketahuan dia selingkuh atau enggak kayak gitu. Tahu di akhir bahwa misalkan emang dia jatuhnya emang suka main sama cowok aja. Mungkin salah satu faktor putus juga itu gara-gara itu. Tuh sih kadang geus taresepkeun ka urang eta mah. Geus enak. Oke. Jatuhnya bosan. Nyari yang baru. Tadi sempat disinggung mengenai tanda-tanda orang selingkuh ya dari Sal. Tanda-tandanya kayak misalkan
chattingannya tiba-tiba ada yang hilang, Mm-mm. terus dari apa ya, kayak chatnya itu terlalu lama gitu, Nah balas iya, chatnya. balasnya terlalu lama. Selain itu ada gak tanda-tanda dari yang menyelingkuhi dulu? Dari yang menyelingkuhi. Kita kan bisa merasakan nih kalau misalkan kita selingkuh, terus ada sesuatu perilaku yang berubah dari diri kita gitu. Tanda-tandanya kayak gimana? Ibaratnya anu awalna ya nya. Nah awalnya pas ke hubungan eta sana selingkuh teh ada kios pabaud-baud kumaha. Tapi pas palba kita boga selingkuhan ya, tante jadi asa sumringah. Tah, kaboga orang ge pasti bakal notice lah. Nah, si ibaratnya ujug-ujug jadi seneng kumaha gitu. Padahal kan kewas keneh tina hubungan teh. Jadi tiba-tiba Perubahan ada sifat suasana, gitu. Nah. suasana yang berbeda. Nah, gitu. eta. Tapi kalau misalkan dari orang yang menyelingkuhi nih, misalkan Isal diselingkuhi, ciri-ciri lainnya gimana gitu dari dia? Kalau dari ciri-ciri bahasa tubuh sih ibaratnya jadi kita teh kalau misalnya rek ngajak jalan itu teh jadi juga hoream atau ke tempat anu lebih umum teh agak malas gitu, kayak takut dilihat sama orang. Jadi kayak dikejar-kejar Nah. sama sesuatu yang menakutkan. Nah gitu. itu Oke, Pega. Udah ya, Pega. Tanda-tanda tanda-tanda. anu nyalingkuhan heula. Nah. Anu nyalingkuhan heula, nu nyalingkuhan lamun nyalingkuhan ini baru biasa-biasa wae sih, saya teman jarang aktif teuing. Paling anu karasa pisan mah mulai biasanya kayak aya titik di mana orang bisa narimakeun kurang masih itu. Jadi kayak sebel orang kasih eta bisa katahan kung kayak bisa diubaran kayak gitu. Panjang dulu. Oke, tadi berbicara tentang tanda-tanda orang selingkuh dan diselingkuh. Sekarang masuk ke pertanyaan gimana perspektif orang yang selingkuh dalam kacamata psikologi. Versi Pega sama versi Isal. Psikologi ngerti urang Maksudnya berarti ke masalah psikis. Kalau misalkan bicara psikis berarti kan ada kekurangan. Gagal fokus aja ku itu malah budak doang. Jok lah, jelaskeun heula sih kumaha maksudna pertanyaan eta otak urang teu nepi. Maksudnya sih kaki bah. Jadi selingkuh, tapi konteks nanti kita karena masalah perasaan otak mana kejiwaan. Oh jadi Kayak tadi misalkan selingkuh itu jadi passion, berarti adiktif gitu. Kayak gitu. oh adik. Si kaki bah. Mana buat selingkuh? Kekurangan, berarti kan mana secara kejiwaan yang tina jati diri mana ngerasa aing kurang jeung si eta mah aing yang butuh leuwih. Oh. Terus misalkan orang ngerasa cenah ada orang mau cenah selingkuh teh penasaran sih cek orang tadi. Terus misalkan mana selingkuh cenah jeung boneka cenah. Ada juga orang boneka bisa nyieun orang leuwih. Ibaratnya gitu lah. Gitu. Oh, warna. Itu kan misalkan Sugan teh dampak yang urangna misalkan pas selingkuh orang teh kumaha gitu, apakah lebih bahagia atau lebih tertekan, yang bisa masuk. Terus bisa juga kan kayak misalkan pernah lihat orang selingkuh tiba-tiba terinspirasi, jadi kayak ada motivasi tersendiri. Atau pernah lihat orang tua selingkuh gitu. Cukup lagi contohnya si kieu ya. Anu paling anehna kumaha carana ieu aya jelema ngadak-ngadak bisa buka kabogo genep siki. Sok kumaha ku ngurus hiji geus capek. Nambahan hiji deui jadi 2 dimasalaheun. Ieu genep. berarti eta mah geus passionna gitu. Passion eta mah. Bawa kabogo genep siki passion cek urang mah. Passion. Kan berarti
berarti kan secara kejiwaan misalnya rada melenceng teh jelema genep siki. Apalagi mun misalkan geus mah boga kaboga genep siki dijieun ritual aja. Berarti Ditumbalkeun. nggak ada puas-puasnya. Gitu. Tapi justru lamun misalnya bicara kadinya aya oge nu selingkuh tapi teu bahagia gitu. Jadi malah ruwet Malah lebih tertekan gitu. mata. Mata Ya di garis bawahi heula kadang-kadang kan nu simpelna selingkuh alasanna aya kekurangan. Kurang masih ngerasa kurang, tidak ada rasa cukup tina hubungan eta. Namun misalkan manehna geus salingkuh tapi anggar teu bahagia nya tadi alasan manehna selingkuh kunaon nah jadi teu bahagia. Namun misalkan manehna kayak urang yang salingkuh peda misalkan di kaboga urang teu nimu kabahagiaan urang teu bisa ngobrol jeung kaboga urang. Ai manehna salingkuh jeung anu teu bisa nutupan eta jeung naon selingkuh. Da konotasina lamun maneh selingkuh berarti kan maneh nimu nu leuwih alus, maneh nimu anu leuwih tinu jadi salingkuhan maneh. Gitu kan? Jadi ada poin plus. Nah, orang yang menjadi selingkuhan Anda memiliki poin plus dari pacar Anda sendiri, gitu kan misalkan. Namun misalkan si eta teu boga nilai plus jangan dipake tempat yang selingkuh. Siap. Yang misalkan konotasina jelema cenah disalingkuh tapi anggar teu bahagia, ya berarti manehna salah milih jelema yang disalingkuhan gitu. Tadi kan berbicara tentang selingkuh ada yang yang jadi selingkuhan itu ada nilai plusnya. Tapi kadang ada orang yang hanya memanfaatkan situasi gitu atau mungkin terjebak dalam situasi. Atau tadi disebut FWB. Oke, FWB itu singkatan dari apa? Friend with benefit. Gimana nih? Jadi suatu pasangan yang butuh pasangan lain tapi berkomitmenan selamana gitu nganu keur dinyangkul jeung aya keuntungan anu diambil tina perselingkuhan eta nya. Benefitna. Baratna lamun misalna konteks saya kan pernah ya FWB. Si cewek eta teh nganukur butuh tempat curhat, butuh temen yang ieu sedangkan pacarna teu bisa jauh. Nah, saya ieu cuman saya teh ngomongna bensin jeung jang jajan keun ti saya. Jadi berangkat ngedate siga pacaran biasa, cuman ya biayanya itu. Jadi aya keuntungan yang saya gitu, ibaratnya bensin, tinu jajan. Materialistiknya itu ada gitu. Nah, eta materialistikna aya. Tapi selain dari keuntungan secara material, ada lagi gak keuntungan lain yang di luar dari itu gitu? Di luar dari itu pasti lebih intim. Ibaratnya kayak kalau pasangannya kalau misalkan hubungannya lebih bebas gitu, jatuhnya ke hubungan badan misalnya pacarnya gak ada waktu atau apa panggil cewek lain atau misalkan cowok lain untuk satu malam aja seperti itu. Mungkin mungkin kan kalau misalkan kita udah diselingkuhi atau menyelingkuhi, kepercayaan itu akan hilang. Nah, gimana cara untuk menghadirkan kepercayaan baru lagi? Kalau itu sih lebih jalannya dengan putus aja lah, udah gak bisa memperbaiki lagi atau gimana, atau misalkan sama orang baru jadi kayak agak trauma. Lebih agak trauma karena ya ngebangun kepercayaan itu kan susah. Ibaratnya gelas pupus terus dilakban deui emang jadi gelas mana ya urutna berbekas eta jadi sulit untuk membangunkan kepercayaan. Soalnya saya sahabat tinu 2 kali selingkuh eta pernah sih itu datang deui ngan ngechat deui aya kode-kode yang suatu lah Nyesel kali. uh, Nyesel dan pengen memperbaiki.
Cuman dari sayanya jadi agak kurang, gak percaya. Kalau hubungan misalkan diulang lagi kayak nonton film, kita udah nonton film itu dan tahu gimana endingnya. Jadi kayak kita udah ngejudge, oh endingnya bakal kayak gitu lagi. Ya, si bahasa. Tega nih, tips mungkin buat teman-teman yang ada di rumah butuh tips ya, yang mungkin sekarang lagi diselingkuhi atau pernah menyelingkuh atau pernah diselingkuhi. Tipsnya agar dari kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Tipsnya biar gak selingkuh apa? Biar gak apa ya, ada rasa buat pengen nih selingkuh gitu, atau tips biar gak diselingkuhi. Tip biar gak diselingkuhi atau Kurang mana? bebas lah. Pega dulu. Pegang ulang. Bisa mana air keluar ya ditahan. Tahu nggak? Biar kita nggak selingkuh, gak mau apa ya, gak ada rasa pengen menyelingkuhi gitu. Jujur. Sehingga misalkan saling jujur akan kebutuhan. Pembahasan awal tadi kan faktor orang pengen selingkuh itu gara-gara adanya kekurangan, berarti dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Sedangkan kalau misalkan kita nggak sama pacar kita sendiri tidak jujur akan kebutuhan kita, ya kita malah carinya di luar kan. Kecuali Nyolok dia mana nunjuknya. kecuali gini, misalkan kita udah ngobrol nih, gue butuh loh yang namanya diperhatiin, gue butuh loh yang namanya tempat buat ngobrol, gue butuh yang namanya hubungan badan kan gitu. Kalau Berarti pengalaman. untuk bukan orang ya maksudnya teh loba nu siga kitu, di mana untuk orang tadi kayak untuk hubungan pacaran pada zaman sekarang aya modenya geus mulai padu bibir mah Mulai. Hah? Konteksnya tanya. Kalau Atau lebih? itu mungkin dari dulu juga ada, tapi Iya. kalau dulu mungkin lebih tabu dan tertutup. Nah, kan kalau misalkan sekarang geus di anu baheula tabu berarti enak dianggap hal biasa kan. Kayak lumrah. Lumrah. Dan itu harus dicaritakeun kan. Nya ketika kita obrolkan, kita bicarakan, ketika kita jujur, ntar kan kita bisa diskusi. Ntar kita nyari jalan keluar. Oh, kumaha cara ngisi kebutuhan eta. Cara lain tuh yang kebutuhan eta gitu. Rasa eta teh bisa diisian kuno Di distract gitu. bisa di distract atau misalkan ganti opsi lain tuh gitu. Apakah emang kudu eta hungkul cara jangan puaskeun maneh teh? Nah, ente kan maksudnya banyak opsi, banyak pilihan. Ya jujur. Kedua, biasakan pasangan untuk tahu lingkungan. Jadi membatasi diri. Bukan. Apalagi lingkungan manehanana, misalkan kayak orang boga Isal punya pacar Isal harus tahu lingkungan Isal kayak gimana, lingkungan teman Isal kayak gimana, dan sebaliknya. Kayak misalkan Intan sama Hadi. Intan Hadi tahu lingkungan main Intan gimana, Intan tahu lingkungan Hadi main disebut-sebut. lingkungan main Hadi kayak gimana gitu kan. Seenggaknya gini, gini, ada orang yang selingkuh tuh enggak, awalnya kan cemburu. Sekarang kalau misalkan Intan nggak tahu lingkungan Hadi emang deket sama cewek, itu bisa jadi faktor kan, bisa jadi dasar faktor lingkungan. Jadi Ada kecurigaan. makanya yang paling enak tuh jujur sama ya paling simpel. Oke, tadi tentang tips ya. Tips biar gak selingkuh atau diselingkuhi. Tadi dari Pega, yang pertama poin-poinnya jujur Dan mengenalkan lingkungan kita. Intinya lebih memperkenalkan diri kita. Tujuannya pacaran dan hubungan itu adalah saling mengenal satu sama lain. taruh. Konteksnya ketat ya, taruh. Kalau kita berbicara taruh kayak apa ya? Kesannya tuh mau nikah gitu kan. Padahal kalau secara bahasa kan kayak saling mengenal lah, intinya kayak gitu. Ya tapi kan
Persentasenya nu taruh yakin jadi. Heeh. Aya tuh sih nu taruh teu jadi. Karena Ada. ya oke sih. Kayak Tapi teu ekspos Tapi teu kan. ekspor. Kan lobana taruh pasti jadi. udah 2 poin berarti ya. Ah. Jujur sama saling memperkenalkan. Intinya lebih mengenalkan diri kita sendiri, pasangan kita, saling mengenal satu sama lain. Menurut Isal. Hampir sama sih sama Pega tadi mau dikeluarin tapi lebih mirip lah. Tapi ada tambahan. Kalau saya lebih ke introspeksi sama evaluasinya. Jadi saling jujur, terbuka satu sama lain. Terus dari kebutuhan di kedua belah pihak cari titik tengahnya. Ya sama tadi sama yang akhirnya Pega. diskusi. Introspeksi sama evaluasi sih. Sekarang kayak gini aja, kebutuhan banyak disebutnya kebutuhan untuk hasrat itu cowok, bukan hanya cowok juga perlu kan, kadang bicarakanlah kadang nggak selalu. Ya, belum tentu dong. Sebenarnya gimana kalau cewek sama aja sih, cewek cowok, jadi sekarang gini kita balik orangnya juga gitu. tadi kan yang kita bahas tuh persepsi dari kita yang cowok ini. Sekarang misalkan gini, kita balik ke Cindy. Dalam satu hubungan Cindy punya kebutuhan juga kan, apapun itu, baik itu secara misalkan kebutuhan diperhatikan, kebutuhan akan materi, benar kan, lahir batin dan ya kembali tadi lahir batin, berarti secara konteks hubungan badan, apa itu disentuh, pegangan tangan, hal kecil dulu aja perlu kan. Nih pasti ada kayak gitu, sedikitnya ada. Nah, kita nggak bisa bahas misalkan nafsu itu selalu ada dari laki-laki, karena gini sih gak, kalau orientasi Cindy ya, awalnya kalau misalkan awal kita ngejalin hubungan sama seseorang, komitmen dalam artian pacaran atau punya pasangan, kadang dengan adanya komitmen itu berarti kita ada keinginan buat memiliki, dan memiliki itu gak mungkin dong kita cuma lihat-lihatan dari jauh gitu, atau misalkan cuma sebatas chat, pasti ada orientasi lain gitu, ada kebutuhan lain. Gitu. Sedangkan kadang-kadang dalam konteks memiliki. Tapi kadang-kadang gini, dalam hubungan kita tahu kita bisa sedikit melewati batas, tapi kita sendiri yang menguatkan atau misalkan yang bikin batasan itu makin kuat, benar kan? Yang akhirnya ketimbang kita lewatin batasnya atau misalkan kita dobrak batasnya, kita balik kanan cari pelampiasan lain, selingkuh lah jadinya. Beda lagi kalau kita obrolkan, kita diskusikan, yang nantinya kita nemu di tengah, mungkin gak perlu didobrak, tinggal panjat kita temu di atas, bener kan? Gitu kan? Agak serius nih. Pengolayan jadi rada serius. Gitu. Maksudnya kayak gitu. Sekarang enggak. Kan judulnya teras pikiran. Enggak. Berarti konsep berpikir kita dari mana? Sekarang kayak gini. Bukannya pembelaan untuk kaum laki-laki ya, pada laki dia lo buat betan awewe, ente. Cuman gini. Wah, dirempuk. Bener kan? Bukan dalam artian seperti itu. Ada konteks di mana yang selingkuh itu pasti cowok. Bener. Yeah. Selingkuh itu di mana-mana pasti cowok. Yang disalahin pasti cowok. Kita secara universal dulu, bahasa universal, pengalaman secara umum cowok dijudge seperti ini. Sekarang kayak gitu. Cewek emang nggak butuh. Emang cewek nggak punya pengalihan lain. Kenapa cewek bisa bilang cemburu terhadap lingkungan kita dengan permainan kita? Kita main game aja misalkan terlalu fokus, dianggapnya kita selingkuh sama game, dia cemburu. Apa bedanya ketika cewek lebih fokus dengan drakornya dan kita nggak dianggap? Misalkan bagaimana dia bisa mengidolakan? Kenapa gini? Ketika cewek bisa mengidolakan
salah satu tokoh pria, sebutkan tokoh pria yang misalkan Cindy suka. Gak ada. Bullshit. Ada. B.J. contohnya- Habibie. Misalkan apapun ya. itu, cowok, artis, penyanyi, siapapun. Kalau yang umurnya milenial sih nggak ada ya. Ya kalau Iya. cowok cuma B.J. Habibie aja sih. Misalkan ada Iya. baru penyanyi Nggak ada. Pirsa Bersari, siapapun itulah, banyak kan. Contohnya Contoh. ibaratnya si Cindy teh ngefansnya Contoh. kayak contohnya. Kan misalkan ke Brad Pitt kan ganteng ya. Bisa gitu contoh gitu. we. Apa salahnya ketika cowok suka sama Mia Khalifa? Sama kadinya. Enggak, maksudnya kan secara kebutuhan kan. Itu melang Brad Pitt kadang-kadang lain ku misalkan si eta jago acting tapi ku ganteng nah hungkul. Heeh. Kadang banyak cewek yang menggila-gilai artis Korea Ah. cowok. Gitu kan. Pada banget ganteng padahal nyanyi nama belum tentu, biasa lip sync. Gitu kan. Bisa. Kadang si pasangannya tuh kayak geremet gitu. Gitu kan. Gitu kan. Nah, sih itu deket. Nah, non pada ketika cowok suka maaf ya, misalkan Mia Khalifa tadi lu kali itu patut lah. Misalkan karena dia punya ada kelebihan, datanya lebih gede. Datanya lebih gede. Ya, gitu. ketika datanya lebih gede gitu kan. Ketika datanya lebih gede. Kenapa? Berarti kan ada kebutuhan. Kalau misalkan kita obrolkan, yang cewek bilang, "Ih, orang resep." Bisa tuh sih sedikit diusahakan, jangan meminta untuk harus sama, tapi sedikit diusahakan minimal. Bilangnya kayak gini, dia suka sama cowok karena aktor gara-gara parasnya ya, kita tinggal minta sama pasangan kita, bisa nggak sedikit ngejaga badan, itu jadi positif, jaga Jadi kesehatan. Kayak ada batasan-batasan dalam sebuah ucapan gitu. Gitu, soalnya gini, belum jangan diartikan misalkan kita saling bilang kebutuhan, saling mengutarakan kebutuhan kita tuh secara frontal, misalkan orang butuh kudu, enggak. Yang harus kita cari itu jalan tengah tadi, dimana dimana kita bisa, kan kata Pega tadi, ada cara lain nggak, misalkan ada sih mah ganteng, orang nggak bisa tuh banget disarokin yang Brad Pitt operasi plastik ya, yang merintis operasi plastik, operasi kresek, terserah mau kan, tapi kamu mirip Brad Pitt. Tapi kalau misalkan orang usaha minimal jaga kesehatan, olahraga, perawatan dalam artiannya rajin mandi, apapun itu, jaga kebersihan, berseka lah istilah Sunda mah, gitu kan, itu hal positif kan. Kalau kita tarik sama-sama, cewek pun sama, bisa nggak misalkan oke, jangan contoh dia tapi kok bisa nggak, jangan terlalu menor, misalkan bisa nggak lebih mengurangi Natural. gitu, atau misalkan apapun itu jenisnya, bisa nggak bahasanya, bisa nggak jangan terlalu fokus karena drakor, lo nonton bisa nonton bareng, misalkan nggak obrolin bareng-bareng. Nah, hiji drakor, hiji Mia Khalifa, nanti nyokot jalan tengah gitu. Artis Korea tayangan anu gitu, oke. Tah, eta contohnya gitu, Nah, Kak. gitu. Heeh. Maksudnya gitu. Hah. Jadi nah, ya, maaf. Jadi gak selalu ngebahas misalkan pasti kebutuhannya tuh masalah nafsu, ada lain. Jadi hanya dengan melihat titik kadang apa ya, kayak kebutuhan kita jadi Gitu. Misalkan yuk orang resep game itu nyobaan main game bareng Nah, eta gitu kan. jalan Orang tengah. resep lu gila, lu naik gunung lo gitu, orang cinta resep lu kegiatan outdoor. Apa tuh diajak Oh. gitu ibarat nama. Nah, misalkan si ceweknya itu bersih gitu, ya dikit kotor gak apa-apa loh gitu kan. Emang harus selalu ke mall gitu? jadi kayak mentransfer pemahaman kita kepada pasangan. Salah satu tipnya kayak gitu. Berarti tadi salah satu tip buat gak ada nih dunia perselingkuhan, bukan gak ada sih, maksudnya meminimalisir ya,
menekan berarti salah satunya jujur terhadap diri sendiri atau Iya. pasangan. Terus yang kedua saling memperkenalkan Lingkungan. lingkungan. Yang ketiga mungkin saling menjaga kayak gitu ya. Saling menjaga kayak ada interaksi bertukar pikiran, sering ngobrol kali ya kayak gitu. Terus tadi sih guna kurang selingkuh masih kan nambah slot jodoh. Slot calon jodoh. Slot calon jodoh. Yang tadi ya bukan hanya konteksnya gara-gara cemburu ya, mungkin kita masih memilih ya, wajar aja ya kalau misalkan sebelum akad nikah mungkin wajar buat selingkuh. Bisa dikatakan wajar guys? Tergantung pemahaman masing-masing sih itu, tergantung kesepakatan yang pemahaman masing-masing. Namun misalnya cek manehna wajar-wajar wae jeung pasangan nu hijina wajar-wajar wae nya. Cenah naon kita selingkuh, tapi lamun misalnya di antara salah sahijina atau satujunya jadi itu wajar. Jadi itu wajar. Nah, makanya orang masih kena mempertanyakan kenapa harus ada ikatan dulu pacaran baru nikah. Bukan berarti orang ya harus menurut orang sistem harus ada berat ya. Kontaknya betul benar-benar siap. Kontaknya benar-benar siap untuk taruh gitu. Disebutkan orang menganjurkan untuk taruh ya itu masing-masing. Cuman menurut orang betul pada ikatan heula, sedangkan yang ketika orang bisa jalan masing-masing kenapa tidak. Dan soalnya yang muncul ketika kita udah bikin ikatan tadi kebutuhan ini, kita bikin ikatan sama saja kita membatasi kebutuhan kita. Siap. Bener kan? Orang bobogohan, kita bikin status baru di kehidupan pacaran, berarti itu mengurangi kebutuhan kita, mengurangi pembatasan, kita ngebatas kegiatan kita ngebatas lingkungan kita gitu kan. Nah yang jalan lah di mana orang mana masih bebas, orang bisa bebas kalau emang udah waktunya kita nemu dan kita udah ngerti pas baru. Sedangkan kalau konteks taruh kan itu mah cepetnya jenjangnya walaupun bisa berjarak terlalu berat lah. Cuman maksud orang teh apakah ada cara di mana kita nggak perlu bikin status, kita jalan oke, kamu udah emang ngerti orang ayo, tapi lo misalkan mana ini menurut ya udah jalan. Konteksnya juga Berarti kalau tanpa status terus tiba-tiba ada orang deket lagi, itu mah lebih ke PHP mungkin, bukan? PHP itu ketika ente menganggap bahwa hubungan ini punya ikatan dan harus salah satu dari PHP itu ketika ente mikir oh syaitan ada resepnya ke orang, berarti mana nggak batas diri sorangan kan. Namun misalkan dia lebih membuka diri, tidak membatas, mana lagi ke orang tapi ningali ke batu ge sarua. Jadi posesif. Mana perhatian lebih ke orang. Tapi ditinggal di kita mana lagi ke batu ge sarua gitu. Nya geus urang ge saruana. Kalau dia bisa lebih terbuka, kenapa dia harus mengekang diri sendiri? Dia bisa bilang PHP karena dia mengekang diri sendiri, berpikir kalau misalkan pasang si cowok atau si cewek ini yang dekat sama dia dia berasa dia itu harus sama dia terus, perhatiannya tuh pasti ke dia. Ente gitu kan. Ketika mana bisa membuka eta dan terus lebih ngebuka, ente tinggal tempatkan waktu lain nanti mana bisa diajak ngobrol kudu ngabatas ke jalan luar perhatian lebih wae kemana. Begitu pun sebaliknya. Tapi ayeuna ke ya iya para kru aya pertanyaan tuh anu misalnya lebih ke topik perselingkuhan ieu aya teu Pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya Udin. Udah mau kadeng kan ke orang disaring.
Oh, Keren, konteksnya double tapi selingkuh. benar. Oke, gimana nih? Aing nyesel nanya Jawab. anjing. Hah? Aing nyesel nanya. Tapi emang tadi ente kabahas gitu kumaha lamun misalnya si cowoknya selingkuh terus si ceweknya selingkuh gitu Pada selingkuh. pada selingkuh nyata tadi lamun Tapi misalnya halus ya kalau misalkan kieu si lalaki selingkuh ya. Si awewe selingkuh. Jeung nu ieu ngalakukan hal lebih, jeung ieu ngalakukan hal lebih. Tapi manehna tungtungna jadi nama jeung kabogohan anu bener, jeung salingkuhanana. nya eta Halus tah. aya babaturan asli gitu pisannya. Jadi katanya si cowoknya selingkuh, ceweknya selingkuh. Emang ti awal kene manehna nyebutnya tadi Ya, tapi dua-duanya tahu kan? tahu dua-duana, Tahu diselingkuhi gitu. tahu diselingkuhi. Nyata teh awalnya nya tinu komunikasi teh mana teh kurang kieu ya. Jeung mana teh kurang kieu. Nyari jalan tengahna lainna introspeksi jeung evaluasi diri masing-masing. Dua-duana setuju. Yang geus orang selingkuh we lah. Selingkuh dua-duana. Tapi ujung-ujungna balikna teh nikahna eta-eta deui we, lain karena selingkuhan masing-masing. Tapi kadang Pengalaman mana? Iya, ya. Pangan batur, aing can nikah. Oh, Aing enggak can Kalau nikah. pengalaman Cindy-nya, jadi kayak misalkan pernah selingkuh? pernah dong. Pernah. Si ada buaya teh lain jalur Pernah banget. unggul. Kita mesti ke buaya ge aya di awewe goblok. Heeh. Misalkan Cindy punya pasangan, terus si selingkuhan itu punya pasangan, Heeh. sama-sama tahu kan punya pasangan, Heeh. tapi tiba-tiba ngejalin hubungan gitu. Heeh. Kadang konteksnya kawas gitu dari Oh. pengalaman Cindy. Oh, yang waktu itu adik kelas ya? Nah, ya. Oh, jadi konteksnya kieu. Jadi dua pasangan ya. Misalkan nya si Vega teh boga kabogoh. Mm-mm. Di sini boga kabogoh. Nyaho gitu, maneh si Cindy boga kabogoh. Si Cindy nyaho maneh boga kabogoh. Tapi ujuk-ujuk nu jadi nama maneh jeung si Cindy ibaratna gitu. Jadi saling jadi selingkuhan. Heeh. Ya. Ya. Karena itu pertanyaan tadi teh lamun dua anak selingkuh jadi double selingkuh lain. Tadi nu mana? Double selingkuh. Double selingkuh lawan misalnya selingkuh. Udah double. 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 Oh, double. Double. Berarti jawabannya kalau misalkan salah satu dari Da soalnya dua-duanya lamun hiji nu berarti selingkuh double. disebutnya single selingkuh. Single ring. Berarti Baliknya ke Kalau pertanyaan dulu. misalnya si laki-laki selingkuh, si cewek selingkuh, si laki-laki selingkuh, si selingkuhan cewek selingkuh. Wah, ini mau tadi kamu kan saya tahu. Warteg anjing. Apa jadi atau mah Party selingkuh. party selingkuh. Orgi. Oke, mungkin di dalam hubungan perselingkuhan yang pernah dialamin ada kesan-kesan unik yang pernah dirasain gitu. Tanya. Paling orang mah nyebutkeuna nu kurang diekeun. Bisa aku tanya ente mah. Ya sih soalnya kejadian eta duana datang ka imah teribut euy. Heeh. Jadi Da urang eta betul paling selingkuh. gitu nya. Terima we gitu. Eta itu selingkuh. Betul orang teh selingkuh disebutna tuh. Lamun teu disangka selingkuh tuh. Poligami. Poligami mah khusus yang Nikah. pernikahan Pra poligami. pra poligami. Nih, atau tryout poligami aing. Gladiasi. Gladiasi poligami aja. Diresik. Maksudnya nu urang sebutkeun ketika Ada tarikan kan? ketika ente daek diselingkuhan atau daek jadi selingkuhan, ketika ente daek diselingkuhan gitu awewe khususnya gitu kesan di orang nilai ceweknya jadi turun. Nah, itu. Maksudnya kayak masih orang nahan nilai awalnya jadi turun. Awalnya konteksnya adalah orang yang dikejar dan diperjuangkan. Ya kurang. Walaupun kadang-kadang kayak anu sabalikna sih. Gitu. Heeh. Ya namun misalkan manehna dah jadi selingkuhan ke laki, berarti nilai awalnya eta lut kecil.
ketika manehna boga pilihan bebas milih lalaki mah eta hayang nu boga gitu bener teh nya. Nilainya cek urang turun Tapi lamun misalna nilai si cewekna turun Tapi kan kembali deui tadi karena konteks penasaran. nya Enggak cuma cowok doang kan yang penasaran, kadang cewek Nah. juga ada. ieu mah lamun misalkan jadi lamun misalna pembunuhan. jadi anu diselingkuhina. Tapi lamun misalna ningalikeun sudut pandang lain ya enggak si cewekna jadi juga turun. Tapi aya oge nu naek. Misalna oh si eta mah awalna hade tulus. Daek narimakeun. Ya. Sih. Bisa gitu kan? Ya, Oke. paling kalau untuk orang pribadi pesanna data mah pertama jeung si pertama jeung terakhir sih yang urang mah udah pengalaman deui sih urang mah pengalaman deui gitu. Jadi sekali-kali Sekali-kalina gitu, sekali-kalina lanjut urang mah mun kesan cek urang da urang faktor dasarna karena dasar urang ngalakukeun penasaran yang urang merasana menemukan hal yang baru. Maksudnya teh juga tadi hal nu dipertanyakan ke orang teh oh perasaan selingkuh sih kayak gitu. Oh apakah selingkuh kudu beres malah ribut wae? Tuh kok. Marahnya datang ke ibu orang dua anak aku nyantai ngobrol gitu dan ketika kejadian ada hiji kejadian di mana misalkan si eno orang bener gering selingkuhan orang ya no selingkuhnya orang ngabantuan kok saya tahu pergering diubaran gitu kan jadi malah solid. iya tapi orang kan nyebut kita bakal kabel sigal gitu ya entah cuman kemarin pas kejadian orang sigal gitu dan cek orang ya menurut orang menemukan hal baru itu dalam konteks hubungan yang misalkan perselingkuhan di mana ya ketika mana konteksnya bukan nafsu iya lah orang boga pemikiran di mana tahun mana yang ngalaku karena aku cara nu benar walaupun salah hasilnya bakal benar gitu mana ngalakukan nama cara nu salah walaupun kegiatannya benar salah hasilnya goreng gitu malah halus karena mungkin cek urang sebenarnya babaledogan orang ya babaledogan atau istilahnya cek urang nya awamna urang ngajelaskeun cek urang kadah ku urang mah alasan aku penasaran ya geus ketika apa lagi ya geus ku kontak yang lanjut ke hayang sieun. Jadi kesan perselingkuhan itu ketika kedua cewek itu kayak akur-akur aja. Nyantai gitu. Oh, kok dibuat. Pisah. Kalau saya mah si cewekna narimakeun. Nya kaos kieu mah tadi. Tapi saya tadi tepungkeun gitu, saya tadi tepungkeun. Cuman nu unikna pas saya selingkuh jeung itu apaleun. Itu ge apa kan emang ngejar awalna itu nyicik saya teh lamun daek ka saya nyesok, sifat saya kieu nyesok. Amun narimakeun syukur, lamun teu nyaheug. Tapi narimakeun, saya selingkuh sakumaha oge, manehna tetep ieu. Cuma lamun misalna tina hiji hal saya nepi ka keluar dari batas, itu kayak pasti ngingetkeun. Itu doang sih uniknya. Jadi pas saya jadi mikir, saya sibuk neangan anu lain katanya, sementara anu eta anu terus adem wae gitu anu terus aya di sisi urang gitu ibaratnya masih pun rada jauh gitu. Bersalah. Nah, eta timbul nanti pas didinya gitu. Urang sibuk neangan anu lain gitu. Padahal nu hareupeun urang ge, padahal nu hareupeun urang gitu. Geus perfect gitu. Ibarat nama. Terus cara punya nebus kesalahan itu. Ya cek saya teh minta maaf lah ibarat nama. Kumaha carananya? Minta maaf. Lebih ya orang mah Minta Oke maaf lah. dengan versinya. Oke lah pupus tiga dari kisah analoginya gelas oke lah pupus dalam deui tapi bukan berarti itu bisa dipakai setting masih bisa kan Masih bisa. ya walaupun ada kakuat titik kita yang bercak setik retak setik dan masih kan berguna dan
hubungan gitu lamun sekiranya kerusakan atau misalkan emang aya waktu pupus heula bukan berarti itu bisa menghasilkan hal nu habis deui pasti aya menurut Meskipun susah tapi belum tentu tidak bisa itu ibaratnya masih mungkin hubungan sakumaha misalnya ke keos-keosna beres selingkuh atau iya bisa di jalanan cara ieu kan cuman memang rasana bakal beda lebih meren jadi lebih hati-hati atau lebih kayak parnoan gitu kan. Intinya mah nu hal unik nama pas nyalingkuhan jadi asa terbuka gitu lebih terbuka namun pasti ceweknya emang tetap nerima tuh Kecuali lain cerita. lain cerita gitu kan Ngamuk gitu ya. ngamuk gitu piring lu eta sih paman Pesan. Sip, beres. Kan tadi berbicara tentang pernah diselingkuhi. Mungkin ada pesan-pesan buat orang yang pernah menyelingkuhi. Boleh nyebut nama gak sih? Jangan deh. Jangan. Pesan aja, pesan buat mungkin Pega ada unek-unek dulu pernah misalkan diselingkuhi, terus gimana nih? Tahun orang masih orang mana ngomong nah kan itu jujur mana butuh laki lainnya orang juga Nah, eta ibarat. maksudnya tuh orang gitu sih loh maksudnya mana tinggal ngomong orang mah Lebih baik diselingkuhi tapi tahu daripada nggak tahu. itu menurut orang Prinsip sama. Itu. sama iya Ciki bisa diganti moderator tuh Tapi mending kayak gitu. Pesan kanu menyelingkuhi ya teh kumaha? Jadi kia lalu misalkan orang apa ya orang tadi selingkuhan ya. Jadi orang punya aba-aba heula buat loncat. orang kan kontaknya Jangan serep nah. Eta. orang mah Jadi lebih bebas gitu nya henteu. Orang kita ngejaga biar gak selingkuh. Tapi ternyata kita diselingkuh dan ketika kita tahu diselingkuh pandas teu ti kamari kan. Pandas teu ti kamari. Selingkuh gitu ya. Iya, anjir pengalaman pribadi keluar anjir. Nafsu anjir. kesabaran deh Ya gitulah. Tadi kumaha ieu na. Jadi pesan jangan menyelingkuhi gitu ibarat nama. Mungkin apa ya kayak emang kesannya lebih kayak mengorek-ngorek luka lama, tapi mungkin ada unek-unek yang belum tersampaikan dulu keburu putus atau misalkan keburu jadian sama yang lain atau kayak gimana lah, ini ada kemungkinan lain. Mungkin pesan-pesan itu belum sempat tersampaikan, mungkin sekarang mau disampaikan boleh. Nah, jangan nyalingkuhan eta bahasa eta nyaga siki. Pesan nama montong balik deui weh. Rodak kaina semua. So ganteng banget. Asli. Terus lah montong balik deui gitu. Ngakode-kode gitu ibarat mah. tadi tukang puyeng ngaliwat Tukang bayam, tukang pindah. ngaliwat mau buget orang sih gede aing sih Iya, siga diinterogasi cenah urang. Mesem-mesem gitu. Sebenarnya mah lain cuma tukang payah mungkul sih nu aneh. Meureun penonton ge bakal aneh kok aya gitu sih narasumber anu kos kieu gitu. Heeh, beureun aya. ya orang teh kan teman Tapi sih saat mah nu penting mah bukan secara fisiknya tapi lebih ke konten isi nah, pesan. pola pikir. emang dia berat tadi isian gitu Tapi kalau pinter mah bisa nangkap sih, bisa nangkap dari sekian banyak guyonan mungkin ada lah poin pentingnya. Jadi kadang kita berpikir melihat seseorang itu Ceramah. terlalu apa ya jelek gitu. Padahal kan dari sisi jelek kadang kita dapat positifnya juga. Kalau memang kita jeli. sebenarnya jelema nu leuwih pinter bakal leuwih ngejajah sih enggak gitu Lanjut. Tah. Ulah balik deui gitu. Enggak tahu gua. Balik deui. orang tadi intinya nah mana tong ngomong gitu saya butuhnya yuk gitu kurang nggak sanggup kasih isal gitu tasal saya butuh perlakuan lebih Oh, siap gitu kan. Ibarat mah gitu. Mungkin Tapi dia kan pernah. Tapi kan pernah. Sarua di urang gitu nyangkat
Oh sih benar gitu sih. Oh, kata kita modal gitu. Oh benar eta. Terus harapan. Harapannya ya cenah teh. Ya guys jadi acara keluarga sih tadi. Jadi maksudnya kumaha. Jadi harapan kan dulu pernah masuk ke dunia perselingkuhan. Mungkin Itu dia perselingkuhan. Sigana pro aing teh. Anjing. Aing Karena berat aing teh. Aing kamu sekali anjir. Ya otak aing aja teh asup mau nonton gitu ibaratnya lalajon. mungkin buat harapan kedepannya baik buat pasangan yang pernah menyelingkuhi atau misalkan mantan yang pernah menyelingkuhi atau misalkan buat kita sendiri nih gimana harapannya ke depan buat Harapannya ya. mungkin menjalin hubungan lagi. Kalau sudah capek lihat ke belakang. Ya intinya mah ulah selingkuh gitu kan. Aya kuat sih ibaratnya nya. Nah langsung disambung sama kuatnya boleh. Iya. Aya kuat sih ibaratnya. Masuk boleh goblok. Lah mau deui. Anjir. Ulah nyangan anu sampurna. Jang ninggalkeun anu panghadena. Hadena. Anu jadi pertanyaan asik mik teh. Masuk. Masuk. Oh, masuk. Udah waktu saya teh bisa tak ada gua aja. Katanya kudu ditulis bisa kayak bingung kan yang ditulis. Ulang. Ulah nyangan anu panghadena. Maksudnya teh ulah nyangan anu sampurna. Jang ninggalkeun anu panghadena. Jadi jangan mencari orang yang sempurna buat jangan meninggalkan orang yang sempurna buat mencari orang yang paling baik. Intinya gitu. Ibaratna mah Jangan mencari urang orang. tong nyangan anu cek urang situ mah sampurna atau kumaha padahal anu aya di urang oge eta geus nepang hadena jang urang. Bisa menerima Bisa menerima. sampai detik eta. Enggak. Kak, Harapannya untuk mantan saya Emang punya pacar? Iya, tanya aing teh kieu harapan teh euy. Ieu training Terlalu preposisi atau mah? ieu tina universal jadi menjurus gitu serangan teh ka aing. Tapi kan jawab dulu enggak? Emang punya pacar enggak? kepada mantan Ayeuna. saya. Oh, situ. Oh, emang sih geus katebak. Siga nu boga. Entah. Siga nu boga. Ya, untuk mantan saya gitu. Dulu kan dicokan harapan. Harapanna itu harapan yang menyalingkuhan. Ya buat Vega dan buat itu. harapan terbaik Jadi, apa? Atau misalkan Buat kehidupan masing-masing gitu. urang mah nanya. Kalau sudah Anak Indonesia harus bebas polio dan terlindungi dari penyakit campak. Bawa bayi dan balita Anda ke pos pelayanan imunisasi. Baik yang belum diimunisasi maupun yang sudah diimunisasi. Imunisasi adalah hak anak, apalagi vaksinnya buatan Indonesia. Imunisasi aman bagi anak yang sedang demam ataupun batuk pilek. Pastikan bayi dan balita kita mendapatkan imunisasi. Harapan nama sehingga kita bisa ngejalanan hubungan anu leuwih jujur yang orang kita kudu niat tambahan kuat. yang orang namun misalkan yang itu na kita orang mah atana naon sih asalkan mana jujur itu naon cik orang ya balik di orang jujur sih mentana mah Harapannya jujur sih PK mah. diajar jujur sih Berarti diajar jujur dari Pesan tambahan harapan. sekarang atau dari Pesan. setelah kejadian. pesannya jujur harapannya sih jadi jelema jujur we. Jangan misalkan harapannya nya sih gue misalkan alasan mana nang lamunan mengarasa boga kakenan tak cukupan kebutuhanana sing harapan orang bisa kecukupan Amin. sing ditampi mani masih selamna Itu buat yang pernah menyelingkuhi. Tapi buat Vega sendiri harapan ke depan. tadi cukup orang sing boga hubungan anu leuwih jujur jeung Jadi sama lah ya. jeung misalkan kaharepna urang misalkan bae salingkuh jeung diniatan diniatan Ayo geus puguh hayang eureun gitu anjing. ada sing diniatan ya Jaga geus hayang diniatan. misalkan dina hubungan intina urang meh teu salingkuh mah tong jadi hubungan sih tong jadi ikatan mah jeung urang gitu Jangan ada ikatan. Biar apa Quote. Allah Tapi satu pertanyaannya buat penutup. Ada kepikiran nggak buat selingkuh lagi? kalau sekarang enggak. Besok mungkin bisa. Besok mungkin bisa. Mungkin.
Vega. Kan lah ya yang baru pikiran yang selingkuh anjing dengan hiji ge hese. Mungkin buat teman-teman yang nonton yang bagus. juga sama-sama mencari pasangan, Vega bisa menampung mungkin. Langsung aja bisa di komen di bawah ini atau bisa hubungi Cindy sebagai biro jodoh. Niat. Oke. Oke, mungkin siang ini udah dulu. Sore. Ya sore. Tadi kan dari siang. Kadang tapi sore. Heeh. Bedanya siang sama sore. Nanggur langsung. Mungkin buat pembahasan kali ini mengenai cara mengetahui pasangan kita selingkuh atau enggak, cukup sampai detik ini dulu. Dan mungkin buat next time kita bakal ngebahas tentang masalah-masalah lain seputar ya bisa asmara, bisa tentang pendidikan, keuangan mungkin. Keuangan. Pokoknya everything lah, apa aja yang mungkin bakal kita bahas di Teras Pikiran. Oke, saya Cindy Pujastari, Vega, Rizal. ya pamit undur diri. Bye.